Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala sallallahu alaihi wa alihi wa ala azwajihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ini adalah sebahagian menakib tentang sejarah perjalanan hidup ibu orang-orang yang beriman, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha seorang perempuan yang sangat mulia, lagi sangat salihah dan sangat membantu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah untuk menyebarkan agama Islam dengan mengorbankan dirinya dan mengorbankan semua hartanya yang ada pada dirinya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril alaihi salam berkirim salam kepadanya. Anna Rabbal Izzah arsala laha ma'a Jibril as-salam. Faqala ya sayyidina Muhammad, hadhihi Khadijah qad atatka binan fihi damun wa ta'amun. Fa idza hiya atatka faqra 'alayha min rabbiha wa minni salam. Falamma balaghaha qalat Allahu as-salam wa minhu as-salam wa 'ala Jibril salam. Sungguhnya Rabbul Izzah Tuhan sekalian alam mengutus beserta Jibril alaihi salam untuk menyampaikan salam kepada Sayyidah Khadijah. Maka berkatalah malaikat Jibril, wahai Sayyidina Muhammad, ini Sayyidah Khadijah hampir-hampir datang ia kepada engkau dengan membawa tempat makanan yang ada di dalamnya lauk pauk dan makanan. Maka apabila sudah datang kepada engkau oleh Sayyidah Khadijah, maka sampaikanlah kepadanya akan salam dari Tuhannya dan dari aku. Maka manakala sudah disampaikan akan salam Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril kepada Sayyidah Khadijah, berkatalah oleh Sayyidah Khadijah, Allahus salam, dan dari Allah taala lah keselamatan, dan atas malaikat Jibril salam-salam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, laqad ruziktu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Sungguh aku diberikan Allah taala cinta kepada Sayyidah Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Syahdan adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ia dilahirkan pada masa 15 tahun sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sayyidah Khadijah mempunyai keturunan nasab yang sangat mulia dan lagi sangat tinggi. Adapun nama ayahnya yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Terkumpulnya nasab keturunan Sayyidah Khadijah dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada datuknya yang bernama Qusay. Dan adapun nama ibunya itu Sayyidah Khadijah binti Fatimah binti Zaidah bin Asim bin Amir bin Nu'ay bin Ghalib. Pada waktu masa jahiliyah, Sayyidah Khadijah dikenal dari kalangan kaum Quraisy dengan sebutan At-Tahirah, yaitu orang yang suci, dan Sayyidatul Quraisyin, yaitu pemimpin perempuan dari kaum Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Khadijah setelah kembali selama 2 bulan dari pelayan yang kedua, membawa dagangan Sayyidah Khadijah ke Syam. Pada waktu terjadi pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah, umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 tahun, dan sedangkan umur Sayyidah Khadijah 40 tahun. Sayyidah Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menikah dengan 2 orang. Yang pertama, Sayyidah Khadijah pernah menikah dengan Atiq bin A'id bin Abdullah bin Amir bin Makhzum, dan dikaruniai 1 orang anak yaitu yang bernama Hindun. Dan yang kedua, Sayyidah Khadijah pernah menikah dengan Abu Halah An-Nabash ibn Zararah, dan dikaruniai 2 orang anak yaitu yang bernama Hindun dan Halah. Dan adapun masa pernikahan Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selama 25 tahun. Dan ada sebagian ulama mengatakan yaitu selama 24 tahun 6 bulan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lagi bepergian untuk berdagangan membawa dagangan Sayyidah Khadijah ke negeri Syam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertetap tinggal di kota Mekah sampai hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dari pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah, ia dikaruniai 2 putra dan 4 putri, dan semuanya dilahirkan di kota Mekah.
Adapun anak yang pertama Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidina Qasim radhiyallahu anhu. Ia dilahirkan pada waktu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul dan umurnya yaitu 2 tahun. Dan anak kedua yaitu Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu. Ia dikenal dengan sebutan At-Thayyib dan At-Thahir, yaitu orang yang suci. Ia dilahirkan pada waktu sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul, dan ia wafat pada ketika masih kecil. Dan anak yang ketiga yaitu Sayyidina Ruqayyah radhiyallahu anha, dan anak yang keempat yaitu Sayyidina Zainab radhiyallahu anha, dan anak kelima yaitu Sayyidatuna Ummu Kulsum radhiyallahu anha, dan anak yang keenam yaitu Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Ia dikenal dengan sebutan Al-Batu dan Az-Zahra. Dan adapun Sayyidina Ibrahim radhiyallahu anhu yaitu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mariyatul Qibtiyah. Dan keseluruhan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan keseluruhan anak-anak Rasulullah wafat sebelum Rasulullah wafat kecuali Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan kaum perempuan. Dan ada sebagian ulama mengatakan orang yang awal-awal manusia yang masuk Islam secara mutlak yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Karena Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha mengetahui dan meyakini akan kebenaran risalah kenabian Rasulullah SAW pada waktu nampak jelas bagi Sayyidah Khadijah dari tanda-tanda yang menunjukkan atas kenabian selama perjalanan Rasulullah SAW dengan pembantunya yang bernama Maisarah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salat berjamaah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha pada waktu akhir hari Isnin, dan demikian itulah awal-awal salat yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahdan diwafatkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usia 65 tahun pada tanggal 11 bulan Ramadan di tahun ke-10 setelah diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, dan 13 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Maka menjadi sedihlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Sayyidah Khadijah, dan Sayyidah Khadijah pun sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha selalu melindungi dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan-gangguan kaum Quraisy yang ingin menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dimakamkanlah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di kampung Hajun, yaitu di kuburan Ma'la. Dan pada tahun tersebut wafat juga paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib. Maka dinamakanlah tahun tersebut tahun Ammul Huzun, yaitu tahun kesedihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab wafat pamannya yaitu Abu Talib dan istrinya yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah SAW tidak akan melupakan Sayyidah Khadijah pada ketika setelah wafatnya, karena kecintaan Rasulullah SAW kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah SAW selalu memuji akan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan sering Rasulullah SAW menceritakan tentang cerita Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha karena kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada Sayyidah Khadijah. Dan Rasulullah SAW tidak pernah nikah lagi sampai wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha karena memuliakan istrinya yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Syahdan dan adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha perumpamaan istri yang salihah, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha melaksanakan ia akan semua hak-hak kepada suaminya, dan Sayyidah Khadijah mengorbankan dirinya dan jiwa raganya dan seluruh hartanya untuk perjuangan suaminya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Khadijah membenarkan akan pada waktu turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sedangkan orang lain tidak. Dan di antara kelebihan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yaitu adalah ia orang yang sangat kasih sayang dan sangat mulia. Sayyidatun Nisa'il Alamin, Maryam tsumma Fatimah tsumma Khadijah tsumma Asiyah imratu Fir'aun. Pemula pemimpin perempuan seluruh alam yaitu Sayyidah Maryam, kemudian Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidah Khadijah, kemudian Sayyidah Asiyah istri Fir'aun radhiyallahu anhunna.
Cukup untuk engkau ketahui bahwa di antara perempuan seluruh alam yang paling suci dan yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu Sayyidah Maryam binti Fir'aun dan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dan Sayyidah Fatimah binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidah Asiyah istri Fir'aun radhiyallahu anhunna. Dan berikanlah kabar gembira wahai Sayyidina Muhammad untuk istri engkau Sayyidah Khadijah dengan ada satu tempat mahlike untuknya di dalam surga yang terbuat dari mutiara yang isinya tidak ada kebisingan di dalamnya dan tidak ada kelelahan di dalamnya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah perempuan yang sangat kuat pendiriannya dan sangat mulia dan sangat kaya raya. Dan Sayyidah Khadijah adalah sangat tinggi derajat nasab keturunannya dari bangsa Quraisy dan sangat besar kemuliaannya. Dan banyak lagi kelebihan dan keutamaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di dalam kitab-kitab terdahulu. Setengah daripada keramat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha